tasted and seen of your great love. You satisfy me. You satisfy me. Spirit, fall. Open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Satisfy me. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah bagi semua yang sedang mengikuti kebaktian online Excel Point Kuching. Kami mengalu-alukan kehadiran semua yang sedang mengikuti dan khususnya buat tetamu yang pertama kali hadir, we welcome you. Terima kasih kerana mengikuti channel Excel Point Kuching. Buat yang pertama kali, kami minta supaya scan QR code seperti yang sedang tertera di skrin supaya kami dapat berhubung dengan saudara selepas kebaktian. Kami berdoa supaya semua akan diberkati oleh kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya pimpin kita dalam doa sebagai kita memulakan kebaktian kita. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur buat kebaktian kami pada pagi hari ini. Bapa, kami doakan biar setiap yang mengikuti akan diberkati dari mula hingga akhir. Tuhan, biar semuanya memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa supaya biar yang sakit yang sedang mengikuti akan disembuhkan, yang lemah akan menjadi kuat, Bapa, yang miskin akan menjadi kaya, yang patah semangat akan mendapat pengharapan dan kekuatan yang baru ya Bapa Tuhan. Kami serahkan dari mulai hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkati semua yang sedang mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Alright, mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama di mana saja kita berada. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita serahkan waktu buat Pastor Harry yang akan memimpin kita. Dipersilakan Pastor Harry. Haleluya, shalom. Terpuji nama Tuhan. Dia adalah pemenang kita, Dia adalah kepala kita, dan kita adalah anak-anaknya. Dan pada pagi ini kita membuat deklarasi ini, kita percaya bahwa Dia adalah segala-galanya bagi kita, dan kita adalah lebih daripada pemenang. Mari kita bangkit berdiri dan kita meninggikan dan memuliakan Tuhan kita, sebab Dia adalah Raja segala Raja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amen. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeah. Oh, sekali lagi, lebih. Amen. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Kita lebih daripada burung-burung di udara. Kita berharga di mata Tuhan. Dia menjadikan kita berharga karena darah Yesus yang Dia curahkan bagi kita. Karena kita diangkat menjadi anak-anaknya, dan kita menjadi saksinya. Dan firman Tuhan yang termegah itu tinggal dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Justru pagi ini, mari kita meneguhkan hati kita, percaya bahwa kita lebih daripada segala sesuatu di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Burung kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar kuat dan kuasamu nyata, kau memilihku Tuhan. Semua malaikat tahu kemuliaanmu, menjadi saksiku, kasih dan anugerahmu.
Tapi Tuhan menjadikan kita lebih berharga daripada burung-burung di udara, lebih indah daripada bunga yang di taman, sebab kita adalah miliknya, kita adalah anaknya. Amen. Haleluya. Kau perhatikan dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasamu nyata. Kau memiliku Tuhan, malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu menjadi saksimu, untuk kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus dan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Haleluya. Sekali lagi katakan, kita akan berlari padanya, pada firman Tuhan yaitu Yesus itu. Terpuji namamu Yesus. Amen. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Oh, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Oh, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari kita tinggikan Dia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia, Tuhan. Kami hidup dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Biar kami hidup dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Oh, biar kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Oh, biar kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Amen. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan Yesus. Mari kita tinggikan Dia, sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang ditinggikan. Haleluya. Dia menjadikan kita menang pada pagi ini. Terpuji namamu Tuhan. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah
penyembuh kita. Yesuslah pembebas kita. Yesuslah pemberi sukacita dan segala berkat surgawi menjadi milik kita. Dan pada pagi ini, sebagai suatu simbol untuk mengingatkan kita akan kebenaran itu, pada pagi ini kita ingin mengambil perjamuan kudus bagi kalian yang ada di rumah, dengan anak-anak, dengan ibu bapak, dengan segala saudara mara di rumah. Mari kita sama-sama menyiapkan diri kita dengan mengambil cawan dan juga roti, dan kita siapkan untuk anak-anak kita, ahli keluarga kita pada pagi ini. Firman Tuhan di dalam Yohanes bab 1 ayat 29. Apabila Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, dia mengatakan begini, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus datang bukan saja memberikan kelimpahan dalam hidup kita, tapi satu hal yang mengongkong hidup kita, yaitu dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, berita baiknya dikatakan bahwa Yesus datang untuk menghapus dosa dunia ini. Justru perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa apa yang Yesus telah genapkan bagi kita, apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, dan 2000 tahun yang lalu sudah dilakukan di atas kayu salib bagi kita. Dan pada pagi ini kita mengambil perjamuan kudus ini sebab kita mempercayai, kita mengimani, dan itu adalah pengharapan bahwa Yesus sudah melakukannya bagi kita, dan pengharapan itu sudah menjadi milik kita pada hari ini. Dan pada pagi ini, mari dengan kedua-dua elemen ini dalam tangan kita, mari kita berdoa bersama-sama, dan sambil kita menggalakkan anak-anak kita, menggalakkan saudara mara kita, ibu bapak kita bersama dengan kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini untuk roti yang Kau telah berikan, yaitu tubuh-Mu. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kena bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Sebab kami percaya Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberikan segala berkat di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani tujuan penciptaan kami, yaitu menjadi cahaya dan terang bagi-Mu. Dan pada pagi ini, biarlah roti ini mengingatkan kami tentang tubuh-Mu yang sudah diremukkan untuk kami, agar kami memperoleh tubuh yang sempurna, memperoleh tubuh yang sembuh, memperoleh tubuh yang sehat, dan memperoleh tubuh yang sentiasa segar. Dan pada pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan karunia-Mu kepada kami. Terpuji nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita ambil roti bersama-sama. Anggur ini adalah simbol dan melambangkan darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Suatu perkara yang memisahkan kita daripada Tuhan, satu halangan yang telah menjadikan jurang di antara kita dengan Tuhan adalah dosa itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Yesus telah menghapus dosa dunia, Anda dan saya. Dan pada pagi ini kita membuat deklarasi bahwa tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi suatu yang menghalang kita daripada dekat dengan Tuhan, sebab Tuhan sudah menghapuskannya. Justru pada pagi ini kita membuat satu deklarasi percaya bahwa ini adalah darah Yesus yang telah menjadikan kita benar di depan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kami tidak mampu untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu, tapi Engkau telah memberikan diri-Mu, sehingga kami boleh berlari, sehingga kami boleh mendekati Engkau, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Dan pada pagi ini percaya bahwa kuasa-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa darah-Mu yang telah mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati saudara dan saudari. Amin. Seterusnya, kita ingin mendengarkan pengumuman yang penting untuk minggu ini. Mari kita saksikan. Hello kids! We will have our weekly Excel Kids meeting tonight. 8:30 via Zoom.
with teacher Abby. See you all there. Seterusnya, kita akan mengadakan kebaktian doa pada Rabu ini jam 8.30 malam. Zoom link akan dikongsikan dalam WhatsApp group PK. Saya mendorong semua jemaat untuk datang bersama-sama walaupun di alam maya. Kita log in Rabu ini untuk berdoa bersama untuk negara dan bangsa kita, dan juga kita mendoakan satu sama lain. Jumpa di dalam kebaktian doa Rabu ini. Dan hari Jumaat buat CG Riveria dan juga CG Puncak Borneo akan mengambil rehat pada Jumaat ini. Namun bagi CG EYC, untuk semua youth akan doa bersama pada Jumaat ini. Mari kita berkumpul bersama youth. See you at the EYC to pray together. Dan seterusnya adalah pengumuman tentang Youth Camp hujung tahun ini. Mari kita saksikan videonya. Hello, and just want to say hi to all the Baptist churches in Malaysia. We're very thankful to be able to promote our Malaysian Baptist Youth Camp 2021 this year. I'm Pastor King, and together with Pastor Sean, we are chairing this year's camp for our Baptist youths all across this nation. So if you are a young person and you belong to a Baptist church, then this camp is for you. That's right, Pastor King. We are preparing an incredible youth camp for all the Gen Zs out there on the 28th, 29th, and 30th of December, right at the end of this year. So mark down your calendars, youth. We know many of you miss a physical youth camp. So one of the vision that we have is to replicate a physical youth camp into a fully virtual youth camp. And by God's grace, with the help of technology, we were able to assemble a team of superheroes. Youth pastors and leaders from many different churches all across Malaysia to plan and bring this camp to life. You know, Pastor Sean, talking about it already gets me so excited for this camp. So, we're calling this year's camp Strangers on Earth, and our goal is to remind all young people that this home is not their home. When we take a look at the Bible, all the heroes of faith were longing for a better country, a heavenly one. They recognized that this earth is not their true home and that they will someday live together with the King of heaven eternally. The thing is though, they didn't just desire for that in their hearts. Instead, their longings and desires were translated and expressed through their actions. They responded in faith to God's word here on earth. Wow, you've got that right, Pastor King. You know, we believe that if our youth today, yes, we are talking about you, if you recognize where your true home is, you will not only have a longing or desire to return back home, but you would also do whatever it takes to make sure you draw as many people as possible to be with you as well. You know, in today's world, we know that there are so many distractions in life, from gaming to social media to entertainment and everything else in between, which is why we want you to be reminded of what matters most. That is, this home is not our home, for we are only strangers on earth. Strangers on earth indeed, Pastor Sean. So, we want to invite all of you, the Gen Zs, to join us for our Malaysian Baptist Youth Camp at the end of this year. We've got tons of activities and games, coupled with an incredible, exciting lineup of awesome speakers coming to speak to us at this camp. And to add on to that, the most exciting news is this: registration is open right now, and we have an early bird pricing which will end on the 10th of October. So remember 10-10. So on behalf of the Youth Camp Committee, we can't wait to see you in camp at the end of this year. Thank you, God bless, and ciao. So for all the youth aged 12 to 21 who are interested to join the virtual youth camp, you give your names to Pastor Wee Bing by 10th of October for early bird registration. See you all there at the virtual youth camp.
Itu dia semua pengumuman yang penting untuk minggu ini. Seterusnya kita ingin memberi kepada Tuhan dengan wang persembahan kita. Mari kita siapkan diri kita dan saya dorong kita untuk salurkan pemberian kita melalui bank account seperti yang tertera di skrin. Mari saya pimpin kita dalam doa sambil kita mempersiapkan diri untuk memberi. Haleluya ya Bapa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan untuk memberi, buat berkat kebaikan kemurahan Engkau dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa kerana Engkau sentiasa menjaga, Engkau membekalkan segala yang kami perlukan. Saat ini saat kami memberi, Allah, kiranya Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan Bapa, biar Tuhan pemberian kami ini Tuhan akan disalurkan kepada mereka yang akan memerlukan pemberian ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati semuanya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga Pastor Joe yang akan membawa firman. Biar Tuhan Engkau pakai hamba-Mu untuk berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pemberian semuanya. Kami sangat menghargai semua yang masih tetap dan setia memberi walaupun di masa pandemik ini. Sebelum kita mendengar firman, kita mendengarkan ada satu kesaksian yang ingin dibawa oleh saudara Ricky. Mari kita dengarkan kesaksian dari saudara Ricky. Dipersilakan Ricky. Shalom dan salam sejahtera semuanya. Ini adalah kesaksian daripada saudara Ricky Mahidi. Saya sangat bersyukur atas panggilan Tuhan untuk perkongsian saya ini kepada kamu semua. Saya berasa bersyukur atas penerimaan kehadiran saya ke dalam keluarga IPK. Begitu juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pastor di IPK kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi. Jadi, pada hari ini, saya ingin berkongsi kesaksian saya melalui ayat doa. Saya sangat suka dengan ayat Tuhan ini sebab ayat ini menjadi pendoman dalam hidup saya, malah ianya menjadi keutamaan dalam kehidupan saya. Seperti saudara dan saudari telah mengetahui, bapa kandung kami telah pun pulang kembali ke Bapa di syurga bulan Julai yang lepas. Tuhan telah pun banyak bekerja semasa bapa kami masih hidup, seperti apa yang telah saya rasakan dan lihat, di mana Tuhan memberi tangannya untuk mendengar doa saya selama ini, bawa mengubah semua seluruh keluarga saya. Dari mereka jarang ke gereja, sekarang mereka merindui firman Tuhan pada setiap minggu. Tidak mempercayai adat-adat yang lama, berdoa di setiap pagi, malah bukan setakat berdoa setiap pagi, tetapi berdoa jika ditimpa masalah, dan tidak terus mengalah dan percaya bahwa Tuhan mempunyai waktu yang terbaik untuk menjawab semua doa mereka. Ibu saya selama ini tidak tahu bernyanyi lagu rohani. Puji Tuhan, dia sekarang sangat menyukai lagu rohani. Padahal dia suka untuk kami sekeluarga mendengar lagu rohani yang dia mainkan. Ianya bukan senang untuk perubahan ini kerana teguran demi teguran, sehingga saya naik jemu dan bosan. Hari ini berdoa, esok berdoa, selama-lamanya berdoa, sehingga saya terkadang jatuh rebah menangis. Bosan meminta perubahan pada keluarga saya. Puji Tuhan sehingga hari ini saya masih merasakan mujizat Tuhan kepada keluarga saya. Teguran dan doa saya yang selama ini saya menganggap Tuhan tidak mendengarnya, tetapi Tuhan ingin saya terus percaya terhadap pertolongannya. Saudara dan saudari, semuanya di sini saya mengharapkan kesaksian saya ini tidaklah membosankan kepada kamu semua. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya. Tuhan memberkati.
Terima kasih. Hai, Shalom, selamat pagi semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah melayani pada pagi ini. Sungguh diberkati lewat semua pelayanan kalian. Daripada yang menjadi MC, sehingga kan yang memimpin pujian, Pastor Harry, Pastor Hiping, dan keluarga yang sudah menjadi MC pada minggu ini. Dan juga selamat pagi kepada semua jemaat EPK yang senantiasa setia bersama dengan EPK minggu demi minggu, dan juga kepada tetamu kita juga yang bersama dengan kita minggu demi minggu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya, karena atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak betul kesaksian yang luar biasa yang kita dengar di tengah-tengah pandemik ini ya, di tengah-tengah musim pandemik ini. Ada banyak kesaksian yang luar biasa. Ada banyak kesaksian di mana jemaat kita disembuhkan daripada penyakit COVID-19, dan juga ada jemaat-jemaat kita yang mendapat promotion, dinaikkan pangkat, ada yang mendapat pekerjaan. Wow, itu sangat luar biasa ya, itu sangat luar biasa, dan saya percaya itu adalah kerana kemurahan Tuhan ya. Karena Tuhan menyertai kita semua, dan kita percaya ya, lewat atau di tengah-tengah musim pandemik sekalipun ya, kita terus diberkati. Karena apa? Kita semua adalah anak-anak Tuhan ya. Dan saya yakin ya, Tuhan sedang bekerja di EPK ya. Tuhan sedang bekerja di EPK, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang membawa satu keturjaan kepada kita semua. Amin. Jadi this is the move, dan this is the time that God want to bring us ya, EPK naik ke level yang lebih tinggi dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, dan juga kehidupan kita sebagai gereja community di Bandaraya Kuching ini, di kota Samarahan. Amin. Jadi kita wujud ya di tempat ini bukan kerana kita mau adakan satu lagi gereja, tidak ya. Kita mau menjadi gereja yang ada impact ya, ada dampak ya kepada orang di persekitaran kita. Dan saya percaya setiap daripada kita ya, baik yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, juga Tuhan boleh pakai ya. Tuhan boleh berkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Dan begitu juga sesuai ya dengan yang saya ingin kongsikan pada minggu ini, yaitu bagaimana kita mau hidup menjadi seorang yang merdeka ya. Hidup ya di dalam roh ya. Hidup merdeka di dalam roh ya. Jadi boleh katakan kepada orang di kiri kanan Anda, di rumah Anda, atau di mana Anda berada pada saat ini, hidup merdeka di dalam roh. Amin. Haleluya. Dan pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan daripada Galatia ya, Galatia 5 ya, ayat 25. Tidak banyak atau tidak panjang firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini ya. Galatia 5 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, sekali kita bacakan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Dan kami sekarang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, dan kami percaya Tuhan itu bukan suatu hanya keistimewaan kami sebagai orang Kristen, tapi ada tujuannya. Tuhan memenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak Tuhan yang mendengarkan perkongsian ini pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Dan pada pagi ini kita akan melihat Paulus ya. Ada dua surat yang Paulus tuliskan, yaitu pertama adalah surat kepada gereja di Galatia, dan juga yang kedua adalah surat kepada gereja di Rom ya, atau Roma. Di mana Paulus berkata tentang hidup di dalam roh ya, hidup di dalam roh ya. Jadi kita tadi sudah baca di dalam
Galatia 5:25, dan saat ini saya ingin membawa kita kepada satu lagi petikan firman Tuhan yang mesejnya adalah sama daripada Paulus, ya, yaitu hidup menurut roh atau hidup di dalam roh. Mari kita baca sekarang di dalam Roma 8, ya, Roma 8 ayat 9 hingga 11, ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati kerana dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kerana kebenaran. Haleluya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi kita lihat di sini atau kita baca tadi daripada Galatia 5:25. Dan kita boleh baca sebenarnya daripada Galatia 5, ya, dan juga Roma 8, ya, yang kita baca sebentar tadi, di mana Paulus berkata hidup, ya, merdeka, ya, di dalam roh, ya. Dan kita boleh lihat di dalam Galatia 5 ayat pertama, ayat pertama Paulus juga berkata tentang merdeka. Mari kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, ya. Siapa yang sudah memerdekakan kita? Kristus, ya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Jadi di situ Paulus berkata tentang Kristus sudah memerdekakan kita, ya. Jadi kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan, ya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah ditebus, ya, oleh Kristus melalui karyanya di atas kayu salib adalah orang yang merdeka, ya. Jadi saya percaya kita semua, ya, pada saat ini kita adalah orang yang merdeka, ya. Sekali lagi katakan kepada temanmu, ya, di kiri kananmu, kamu adalah orang merdeka, ya. Kamu adalah orang merdeka, sudah dimerdekakan, ya. Jadi bagaimana kita boleh menggambarkan kemerdekaan yang Paulus katakan itu? Atau mungkin lebih praktikal lagi, ya. Kita boleh tanya soalan kepada diri kita, tidak payah tanya soalan kepada teman kamu, ya. Tanya kepada diri kamu, ya. Jadi hari ini, pagi ini, tanya kepada diri kita sendiri. Adakah kita benar-benar hidup sebagai orang merdeka? Ya, adakah kita benar-benar hidup sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka? Ya, adakah kita hidup sebagai seorang yang merdeka? Ya, jadi Paulus, ya, melalui Galatia 25 tadi dan juga di dalam Roma, Paulus ini kalau dia seorang pensyarah, dia memberikan nota yang sangat bagus, saya boleh katakan sangat komprehensif, ya. Penjelasannya, ya, ada ilustrasi dan sebagainya tentang bagaimana kita hidup, ya, sebagai orang yang merdeka, ya. Jadi Paulus menjelaskan ini dengan sangat baik. Dia menggunakan ada sedikit elemen sejarah, yaitu bagaimana hidup kita sebelum, ya, kita menjadi orang percaya, ya. Hidup oleh daging, ya, dikatakan hidup menurut kedagingan, ya. Hidup di bawah hukum Taurat, ya, itu adalah our past, ya, masa silam kita. Tapi sekarang kita sudah menjadi manusia baru, ya, kita orang yang baru, okay? Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Roh Allah, ya. Kita dipenuhi oleh Roh Allah, ya. Kalau kita ingat lagi, saya pernah menggongsikan daripada Efesus 5, ya. Bagaimana apabila kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita, ya. Oke, balik kepada soalan tadi, adakah saya benar-benar hidup sebagai orang yang sudah merdeka, ya?
ada satu konflik, tahu maksud konflik, ada sesuatu yang bercanggah, ya. Oke, ada pergumulan di dalam hidup kita yang kita bertanya, adakah saya hidup oleh daging, ya? Atau adakah saya hidup oleh kehendak saya sendiri? Atau adakah saya betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Allah, ya? Karena tadi kita baca, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita hidup, ya, sebagai orang yang merdeka, ya. Jadi sebelum saya pergi lebih dalam kupasan ini, ya, saya ingin membawa satu ilustrasi yang sangat simple yang saya alami, ya, selalu saya alami. Mungkin di sini tahu kami ada satu ekor anjing, ya, yang bernama Bingo, ya, Bingo. Ya, jadi Bingo ini dia suka berjalan-jalan, ya. Waktu petang, dia memang suka berjalan-jalan, menanti-nantikan saat bila, ya, kami akan bawa dia berjalan. Tapi kalau kami sudah bawa dia berjalan, ya, dia Bingo ini agak spesial sedikit, tak boleh lepas, ya. Nanti dia mau kejar orang yang naik basikal atau orang yang jogging. Jadi terpaksa diikat, berjalan dengan tali. Kamu tahu, bayangkan, ya, bagaimana anjing yang betul-betul excited mau berjalan. Dia akan berjalan dengan laju, ya, menarik kita, ya. Kita mau pergi kiri, dia mau pergi kanan, ya. Kadang-kadang dia di depan, ya, kadang-kadang dia di belakang, tidak mau berjalan. Itu adalah gambaran yang saya mau bawa kepada kita pada pagi ini. Itu mungkin pergumulan kita, ya, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup kita, ya. Karena seperti saya membawa Bingo tadi, ya, mungkin kita ini diibaratkan seperti Bingo lah. Oke, Bingo yang berjalan, ya. Kita kadang-kadang rasa kita, adakah saya ini berjalan mendahului kehendak Tuhan? Saya terlampau ke hadapan, ya. Saya terlampau cepat, ya. Atau kita berkata, adakah saya terlambat, ya, sangat slow, tidak mengikut kehendak Tuhan? Adakah apabila saya sampai di suatu persimpangan itu, saya harus ke kiri atau ke kanan? Mungkin kehendak Tuhan ke kanan, tapi saya rasa ke kiri yang sesuai bagi saya, ya. Jadi itu yang pergumulan yang kita alami. Dan juga tadi kita baca di dalam Roma 8 tadi, dan juga Efesus, ya. Boleh baca juga sendiri Galatia 5, ya. Daripada ayat 16 juga berkata tentang situasi apabila ada konflik, ya. Ada struggle, ada pergulutan di dalam hidup kita yang menyebabkan kita seperti rasanya kita tidak merdeka, ya, karena kita masih dibelenggu oleh keinginan daging, ya. Jadi selalunya keinginan daging itu selalu yang bertentangan dengan keinginan roh, ya. Kalau kita boleh baca di dalam Galatia, ya, Galatia 5 16 dan hingga 18, ya. Mari kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Jadi di situ ada konflik, ya, ada suatu yang bertentangan, ya, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi kita lihat di situ Paulus menggambarkan suatu yang bertentangan, ya, konflik di dalam hidup kita, ya. Persoalan tadi, adakah saya ini berjalan mengikut pimpinan Tuhan atau rohnya, atau mengikut kehendak saya sendiri, ya, kehendak daging saya. Jadi di situ ada tarik tali, ya. Orang main tarik tali, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, ya. Jadi itu yang menyebabkan kita penat. Kita mudah penat, ya. Hidup sebagai orang Kristen kadang-kadang kita rasa penat, ya, karena kita main tarik tali, ya. Karena kita mau mengikut kehendak kita, dan kita tidak mau menuruti kehendak Roh Kudus, ya. Jadi kita meluangkan masa, kita meluangkan tenaga untuk apa? Untuk bergelut, ya, dalam situasi itu, ya, bergelut. Seperti juga apabila kita ingin mengatasi, ya, kehendak daging kita, kita selalu bergelut, ya.
menggunakan kekuatan sendiri, menggunakan kepintaran sendiri, menggunakan hikmat sendiri. Tapi sebenarnya apa yang kita boleh lakukan adalah kita harus bersandar akan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi pada pagi ini, ya, saya akan bawakan 3 poin. Ya, bagaimana kita boleh hidup merdeka di dalam Roh Allah, ya, di dalam Roh Tuhan. Jadi saya gunakan ilustrasi seperti burung Raja Wali lah, atau burung, ya. Tapi lebih tepat kalau saya gunakan burung Raja Wali atau helang, karena burung ini terbang tinggi, ya. Burung ini terbang tinggi. Kalau kita lihat burung-burung yang kecil tidak berapa tinggi dan mungkin tidak dapat digambarkan dengan jelas, ya, melalui poin-poin yang saya akan berikan sebentar lagi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini atau general, ya, secara generalnya burung ini adalah boleh dikategorikan sebagai bebas, ya. Bebas karena kalau kita lihat di ruang udara itu adalah satu yang bebas, ya. Ya. Dia boleh terbang ke mana-mana yang dia mau, ya. Dia boleh mengepakkan sayap atau dia hanya boleh meluncur, ya. Jadi kita sebagai orang Kristian yang sudah ditebus, ya, yang sudah ditebus oleh Kristus, itulah yang kita harus lakukan, ya. Bukan seperti burung yang di dalam sangkar, ya, bukan seperti burung yang diikat kakinya, ya, bukan seperti burung yang terkurung di dalam sangkar, tapi biarlah kita seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, ya, yang punya perspektif yang luas, ya. Kalau kita bandingkan burung Raja Wali dengan burung yang di dalam sangkar, perspektif sangat berbeza, ya. Burung dalam sangkar dia dibelenggu, ya, dia tidak bebas dan dia hanya melihat apa yang ada berdekatan saja, ya. Tapi kalau kita bandingkan burung Raja Wali terbang tinggi, sangat tinggi, ya, dia boleh melihat lagi banyak, ya, lagi besar dia punya perspektif, ya. Jadi situ perspektif itu adalah apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau gambarkan apa maksud perspektif itu, ya, Tuhan bekerja, ya, this is the move, ya, Tuhan bekerja, sedang bekerja, dan adakah kita seperti burung yang di dalam sangkar, atau adakah kita seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, ya? Oke, jadi sama juga, ya, kita seperti burung, ya, dan burung dia terbang. Burung ini terbang, dia sangat memerlukan angin, ya. Okay, tiupan angin, ya. Tiupan angin akan menentukan cara dia terbang, ya. Dia tidak selalunya mengepakkan sayap. Kan ada kalanya mungkin apabila dia baru take off, ya, dia akan mengepakkan sayap. Atau masa landing dia mengepakkan sayap. Tapi kalau dia sudah tinggi, apa yang dia buat, apa yang burung itu buat, dia just membuka sayapnya dan meluncur, ya, karena ada angin yang memandunya, ya, ada angin yang menjadi pengangkat, atau daya yang mengangkatnya. Sama juga seperti kita orang Kristen, ya, kita ada Roh Kudus yang memimpin kita, ya. Kalau saya tidak silap, Pastor Harry pernah berkata tentang Roh Kudus, ya, di dalam bahasa Greek yang bermaksud juga seperti angin, ya. Jadi sama, ya, kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk mengangkat kita, untuk memandu kita, ya. Jadi kalau kita belajar daripada burung, bagaimana kita boleh menjadi orang yang merdeka pada hari ini, ada 3 poin, ya. Yang pertama adalah navigation, ya. Burung ini, ya, kalau kita terbang seperti burung, kita harus pandai navigate, ya. Apa maksud navigate adalah arah, ya. Ada arah. Kita boleh memandu arah, ya, pandu arah, ya, navigasi lah, ya. Kalau mungkin kita lebih senang pakai perkataan navigate, ya. Jadi burung ini dia pandai navigate, ya. Navigate ini adalah proses di mana kita belajar untuk mengikut pimpinan Roh Kudus Allah, ya. Saya dulu apabila saya belajar tentang pimpinan Roh Kudus, saya selalu menggambarkan tentang bagaimana kita perlu, ya, kalau kita berjalan di satu tempat yang baru, ya, dan kita bersandar kepada Waze atau Google Map, ya, ada suara yang navigate kita, ya, ada suara yang memandu kita, okay? Turn left, ya, turn right, ya.
slide left, ya, slide right. Nah, itu yang memandu kita. Sama juga seperti kita sebagai orang yang percaya, ya, kita harus belajar untuk mendengar suara Roh Kudus yang memimpin kita, ya. Sebab seperti burung, ya, tidak semestinya terbang itu straight, ya. Kadang-kadang perlu belok ke kiri, belok ke kanan, kadang-kadang perlu mendaki, kadang-kadang ada perlu meluncur untuk turun, ada perlunya berpusing, ya. Jadi itu kelihatan seperti panjang, jaraknya tidak singkat dan sebagainya, ya. Jadi itu perlu navigasi daripada Roh Kudus, ya. Pimpinan Roh Kudus yang navigate kita, ya, yang navigate kita. Oke, jadi itulah yang kebenarannya yang kita harus kenal, ya. Kebenaran yang kita harus tahu bahwa kita perlu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus, ya, selalunya Roh Kudus itu seperti kita kalau kita mengikut kehendak kita, ya, seperti Roh Kudus itu tidak geng kita. Nah, ini bahasa saya sendiri, ya, macam tidak kamceng dengan kita, ya. Kalau kita mau ke kanan, Roh Kudus kata ke kiri, ya. Tapi perasaan kita berasa bahwa Allah seperti tidak mengikuti kehendak saya, atau mungkin kita ragu-ragu adakah kita mengikuti kehendak Allah, ya. Karena kita rasa macam ada keraguan, ya, dalam hidup kita. Tapi kebenaran dia adalah Roh Kudus sentiasa berada di pihak kita. Amin. Roh Kudus selalu bersama dengan kita. He is for us, ya. Even though kita punya decision itu, atau kita punya perasaan itu seperti kita rasa macam tidak yakin, kita rasa macam menyesal, ya. Tapi yang penting adalah Roh Kudus itu bersama dengan kita. Oke, jadi seperti burung tadi, dia sangat peka, kan, dengan tiupan angin. Tiupan angin itu penting untuk menentukan bagaimana dia terbang, ya. Mana dia terbang? Adakah dia harus mendaki? Adakah dia harus menjunam? Adakah dia harus mengepakkan sayapnya? Tidak selalu dia mengepakkan sayap, ya, hanya masa-masa tertentu mengikut keadaan angin. Oke, jadi itu adalah cara, ya, Roh Kudus itu memimpin kita, ya. Jadi kalau ada bukit, takkan kita mau langgar bukit, betul? Sama juga dengan burung, ya. Kalau dia melihat halangan, dia harus, orang kata itu detour, ya. Dia harus menggunakan lencongan, dia harus melencong, atau dia harus climb, ya. Jadi sama juga berbeda dalam hidup kita. Kita melihat ada suatu seperti, wah, ada suatu gunung yang harus saya daki, ya. Kita selalu berdoa agar gunung itu dipindahkan, ya. Kita selalu berdoa agar gunung diratakan. Tidak, mungkin kehendak Allah untuk kita naik gunung itu, karena ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Di atas sana kita tidak tahu, karena kita hanya mau pergi ke seberang, kita hanya mau pergi ke sebelah bukit itu atau gunung itu, tanpa mau mendaki gunung, ya. Oke, jadi itu kehendak kita. Tapi kehendak Roh Kudus, kehendak Allah adalah supaya kita menaik, ya, mendaki gunung itu. Karena ada pelajarannya, ada berkatnya disediakan bagi kita. Amin. Oke, jadi itu adalah yang kita boleh belajar, ya, daripada navigasi atau pandu arah yang yang dilakukan oleh burung-burung mengikut angin itu, ya. Kita perlu pimpinan Roh Kudus, ya. Kita perlu Roh Kudus untuk, ya, memimpin hidup kita. Karena kita tidak mau hidup kita ini struggle, ya. Kita mungkin pernah mengalami kegagalan, kita mungkin pernah mengalami kesilapan, oke? Jadi Roh Kudus selalu memimpin kita supaya kita tidak, ya, mengalami yang sama, ya. Ada suatu pelajaran yang Tuhan mau kita alami. Amin. Jadi balik kepada burung tadi, kita pergi ke poin kita yang kedua, itu cara terbang itu, ya. Kalau kita tadi navigate, ya, kita memandu arah, itu adalah apabila kita pergi ke satu poin ke poin yang lain, bagaimana kita harus pergi, ya. Jadi ada kaedahnya, ada cara-caranya untuk kita pergi, betul, ya. Ada cara untuk kita pergi, ya. Jadi seperti yang burung, saya gunakan burung, gambaran burung tadi, ada dua cara asas lah. Nah, ini bukan saya mau
mengajar kita bagaimana untuk terbang, tidak ya. Basically ada dua cara asas bagaimana burung terbang. Yang pertama adalah dengan mengepakkan sayap, okay, atau flapping the wings, ya, itu mengepakkan sayap. Okay. Dan yang ketiga hanya membuka sayap, dan itu dipanggil meluncur atau glide, ya. Jadi dua itu yang asas, ya, yang dilakukan oleh burung, ya. Jadi teknik-teknik bila burung harus mengepakkan sayap, bila burung hanya mendepakkan sayapnya atau glide, bergantung kepada apa? Satu adalah angin, dan yang kedua adalah bentuk muka bumi. Okay. So apa kaitan dengan kita, ya? Jadi ada masanya kita harus mengepakkan sayap, ya, sama juga dengan burung tadi. Ada masanya kita just glide, ya, just meluncur bersama dengan Tuhan, ya, meluncur bersama dengan Tuhan. Ada masanya kita seperti kita menggunakan tenaga, ya, kita menggunakan effort kita. Ini tiada kaitan dengan keselamatan lah. Selalu nanti akan coba dikaitkan dengan ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan. Ini adalah apabila kita sudah menjadi orang yang selamat. Okay? Tetapi kadang-kadang kita masih lagi dalam pergumulan, ya, kerana kita ada kehendak daging yang masih lagi memberontak, ya, atau mewujudkan konflik di dalam hidup kita, ya. Jadi apa yang kita harus lakukan, ya? Kita kadang-kadang kita harus kepakkan sayap kita atau kita just glide, ya. Jadi di sini saya ingin membawa kita kepada glide itu, ya. Of course, apabila burung itu dia hinggap dan dia mau terbang, of course dia akan mengepakkan sayap, ya, betul. Dan apabila dia sudah sampai ke suatu ketinggian, ya, dia tidak akan terus kepakkan sayap. Dan kebanyakan masa dia just glide, ya, macam enjoy riding the wind, ya, ke kiri, ke kanan, ya, ke bawah sedikit, lepas tu ada angin lagi menolak ke atas. Wah, itu adalah satu yang enjoy. Jadi hidup kita sebagai orang Kristian yang merdeka, kita harus belajar untuk glide, ya. Kita harus belajar untuk meluncur bersama dengan Roh Kudus Tuhan, ya. Soaring high with the Spirit of God, ya. Terbang tinggi seperti Raja Wali, ya. Kita harus glide, ya. Apa maksud glide itu? Apa maksud dia meluncur? Ya, kalau burung untuk meluncur, apa yang dia lakukan? Dia just buka sayap dia dan glide, ya. Dia just macam buat balancing, ya. Saya tahu mungkin bukan balancing lah, ya. Just berdasarkan angin, kalau dia mau ke kanan, dia just mungkin naikkan sikit sayap kiri, ya, ke kanan, ya. So itu yang dia lakukan, ya. Dia adalah sesuatu yang tidak menggunakan tenaga yang banyak, ya. Seperti seolah dia berehat, ya. So di sini gambaran kepada kita orang Kristen adalah glide itu adalah berehat, ya. Posisi untuk kita berehat di dalam Tuhan. Okay. Sama juga apabila kita ada konflik, ya, di dalam hati kita, ada pertentangan, ya, di antara keinginan daging dengan keinginan roh. Kita hanya rest di dalam Tuhan. Dan sama juga apabila kita sudah berdoa, kan? Apabila kita ada suatu pergumulan, ya, kita berdoa. The next step yang kita harus lakukan adalah kita rest di dalam Tuhan. Maksudnya rest, kita expecting, ya, kita menantikan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, melihat mujizat yang akan dilakukan, ya. Sama seperti yang kita dengar kesaksian-kesaksian yang di mana jemaat kita mendapat breakthrough, ya, pekerjaan baru, kesembuhan, ada promotion, ya. Mereka berdoa, ya. Saya percaya semua orang berdoa untuk itu. Tetapi mereka selepas mereka berdoa, mereka hanya melihat, membuka mata untuk mereka melihat Tuhan bekerja. Apabila burung itu terbang tinggi, ya, sampai ke satu tahap yang sangat tinggi, dia membuka mata, ya, just enjoy the view, the scenery, ya. Dia hanya melihat, perspektif dia bertukar, ya, perspektif dia terhadap kehidupan mungkin, seperti kita apabila kita melihat dalam satu posisi yang sangat indah, kita akan wah, how good, how great is our God.
ya, kita akan mengagumi Tuhan, kita akan bersyukur, ya. Itu yang kita alami dan itu yang kita lakukan apabila kita sudah di tahap soaring high itu atau terbang tinggi. Oke, jadi kita perlu belajar daripada burung, yaitu kita perlu ada masa untuk kita mengepakkan sayap, ada masa untuk kita just meluncur, ya, bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Dan itu akan pergi kepada poin kita yang terakhir pada pagi ini, ya, yaitu adalah burung, ya. Balik kepada burung tadi, yaitu terbang, ya. Ada tujuan dia burung untuk terbang, of course, untuk pergi ke satu tempat, ke satu tempat yang lain. Mungkin untuk cari makanan, ya. Mungkin untuk migrate, ya. Ada burung yang migrate daripada cuaca yang sejuk ke tempat yang lebih panas dan sebagainya, ya. Jadi hidup kita apabila kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, ya. Apabila kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, kita orang yang merdeka, kita orang yang bebas, ya. Kita tidak hanya berhenti di situ. Oke? Kita tidak hanya simpan itu untuk diri kita sendiri. Oke? Ada tujuan kenapa Tuhan mau, dan ada tujuan kenapa Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Oke? Saya boleh bagi dua contoh di sini atau dua kebenaran, ya, kenapa kita dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Yang pertama adalah kehendak Tuhan adalah untuk kita mengasihi, betul, ya. Amanat Tuhan yang terbesar itu, ya, atau perintah Tuhan yang terbesar, ya, the great commandment, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, ya. Kadang-kadang susah untuk kita mengasihi sesama kita, ya, maksud saya manusia. Karena kadang-kadang orang itu boleh menyakiti kita, ya. Orang itu menganggap kita musuh, ya. Bagaimana kita boleh mengasihi musuh? Hanya apabila Roh Kudus Tuhan ada dalam kita, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, memenuhi kita dengan kasih yang menyebabkan kita boleh mengasihi orang itu kembali. Dan yang kedua adalah kehendak Tuhan adalah supaya orang mengenal kasih-Nya, ya, orang mengenal keselamatannya. Jadi bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita supaya kita ada kuasa dan kita boleh menjadi saksi. Oke, jadi itu tujuan kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang bebas, ya. Ada tujuannya. Ada tujuan untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, ya. Dan kita kembali, ya, kepada kenapa kita diselamatkan, ya. Kenapa kita dicurahkan Roh Kudus, ya. Karena kita ada suatu misi, ya. Kita ada suatu matlamat, ya. Kita ada satu purpose di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Dan kita juga jangan lupa, ya, bahwa apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, kita akan diberkati dengan karunia-karunia. Okay? Karunia-karunia itu digunakan untuk kita melayani, untuk kita jadi lebih efektif sebagai anak Tuhan, ya. Itu adalah satu keistimewaan. Karunia itu adalah anugerah Tuhan, ya. Skill itu kita boleh belajar dari YouTube, ya. Ada orang mungkin dia ada skill memasak karena dia menonton YouTube, ya. Tetapi kita hanya memperoleh karunia itu apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan untuk kita menjadi seorang Kristen yang bebas dan ada impact dan memberkati banyak orang di persekitaran kita. Haleluya. Jadi pada pagi ini, ya, sebagai penutup untuk kita mengakhiri perkongsian pada pagi ini, mari kita renungkan, ya, hidup kita. Tadi di awal tadi saya bertanya tentang adakah kita benar-benar menjadi seorang Kristen yang bebas, sungguh-sungguh merdeka. Persoalan tentang adakah saya dipenuhi Roh Kudus adalah mungkin sesuatu yang sudah selesai, ya, karena apabila kita menjadi orang percaya, Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Dan apa yang kita harus terima dan kita harus imani, ya, pada pagi ini adalah apabila Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hati kita, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kita memang sudah menjadi orang yang merdeka. Kita tidak perlu lagi menggunakan kekuatan kita untuk melawan kehendak daging, tapi kita hanya masuk ke dalam hadirat Tuhan, berehat dan meluncur bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Disitulah kita punya perspektif terhadap apa yang berlaku itu akan berubah.
kita akan melihat Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Walaupun pandemik melanda, Tuhan bisa melakukan mujizat. Amin. Tuhan bisa membawa promosi. Tuhan bisa boleh membawa pekerjaan baru kepada yang bisnes. Tuhan boleh mengembangkan bisnesmu. Kepada yang mungkin bergumul tentang kesehatan fisikal, Tuhan boleh menyembuhkan fisikalmu, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi ini untuk kami belajar Tuhan akan hidup, bagaimana kami hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami tentang anugerah-Mu yang luar biasa dan juga karunia-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biarlah daripada firman ini Tuhan, iman kami akan dibangkitkan, mata kami akan dibuka Tuhan, dan kami melihat bahwa Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih karena mengikuti kebaktian di IPK, dan saya berharap kita akan jumpa lagi di minggu-minggu dan kebaktian yang lain yang akan datang. Jadi terus berdoa untuk keadaan di negara kita, dan terus berdoa untuk keluarga kita, dan kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu membawa sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, hidup kita sebagai keluarga, dan hidup kita sebagai gereja community di tempat ini. Ya, jadi terus berdoa, terus bersandar kekuatan di dalam Roh Kudus Tuhan, dan saya percaya setiap daripada kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, hidupmu berkelimpahan, tubuh badanmu sehat, ya, kepada yang bekerja sukses, kepada yang bisnis sukses, dan kepada yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang menyertai kebaktian pada pagi ini. Berkati setiap aspek kehidupan mereka Tuhan, dan keluar masuk mereka dari rumah mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Kami serahkan doa kami ini, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sekian saja kebaktian kita untuk minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan berkati. Bye.